Halo, selamat datang kembali di penelahan kita. Hari ini kita langsung aja nih, kita mau gali lebih dalam materi yang Anda bagikan. Fokusnya menarik banget, yaitu soal sikap kita setelah berdoa. Jadi bukan cuma pas mintanya aja ya, tapi justru apa yang terjadi setelah itu. Sumber Anda ini kasih beberapa panduan bagus nih tentang gimana doa itu nyambung ke tindakan kita sehari-hari. Yuk kita bedah bareng? Oke, yang pertama langsung kelihatan menonjol itu poin soal iman bertindak. Di catatan Anda kan ada kutipan dari Yakobus ya, pasal 2 ayat 26, yang intinya bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi ini jelas bukan soal duduk diam nunggu aja gitu kan. Iya, persis. Betul sekali. Prinsip ini tuh menekankan pentingnya kita ambil langkah nyata. Sebagai bukti kita yakin doa kita didengar gitu loh. Catatan Anda malah bilang, bertindak seolah-olah kita udah terima jawabannya. Nah, ini iman yang aktif, bukan pasif. Bukan cuma di hati doang. Yakobus kan melihatnya gitu, iman tanpa aksi ya mati, nggak ada hasilnya. Menarik ya. Kadang kan ada dilema tuh antara kita bertindak atau katanya menunggu waktu Tuhan. Nah, ini mungkin nyambung ke poin selanjutnya ya, soal ketekunan dan kesetiaan. Anda kan merujuk ke perumpamaan janda yang gigih itu di Lukas 18. Kenapa sih ketekunan ini jadi penting banget setelah kita berdoa? Nah, itu dia. Karena gimana ya, jawaban doa itu seringnya nggak instan, ada prosesnya. Ketekunan itu nunjukin kesungguhan iman kita. Nunjukin kita percaya sama waktunya Tuhan. Bukan nganggap doa itu kayak tombol ajaib atau sulap gitu. Ini soal disiplin rohani. Yesus kan menekankan itu di perumpamaan tadi. Supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi terus percaya aja walau kelihatannya belum ada hasil. Jadi ada balance ya antara bertindak dalam iman sama tekun menanti juga. Oke. Jadi setelah bertindak dan tekun, sumber Anda ini ngebahas cara kita melihat tapi secara rohani. Ada konsep unik nih, visualisasi rohani. Malah ada istilah spiritual incubation, kayak mengandung dalam roh sebelum lahir di dunia nyata. Bisa dijelasin lagi nggak nih maksudnya gimana? Tentu. Istilah spiritual incubation itu bisa kita artikan kayak proses mengerami gitu ya. Memelihara keyakinan kita akan janji Tuhan di dalam roh sebelum itu jadi kenyataan fisik. Sumber Anda menyoroti perbedaan mendasar nih. Dunia spiritual itu seperti kata Yesus ke Marta di Yohanes 11 itu kan prinsipnya percaya dulu baru melihat kemuliaan Allah. Kebalikannya sama cara pandang kita di dunia alami yang seringnya lihat bukti dulu baru percaya. Nah, visualisasi rohani ini ngajak kita buat melihat pakai mata iman, pegang janjinya. Ini sejalan banget sama 2 Korintus 5 ayat 7, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi ada keyakinan internal lewat visualisasi rohani itu ya. Terus gimana dengan tuntunan dari luar? Anda juga angkat poin soal pekat terhadap pimpinan Roh Kudus, ngambil dari Roma 8 ayat 14. Ini sepenting apa sih perannya di fase setelah kita berdoa? Oh, ini penting banget. Krusial. Ini soal kesiapan kita nangkep terus ngikutin arahan atau dorongan ilahi. Yang bisa aja datangnya setelah kita berdoa. Mungkin bentuknya ide, atau kesempatan, atau instruksi spesifik gitu. Roma 8 ayat 14 kan intinya bilang, semua orang yang dipimpin roh Allah, mereka itu anak Allah. Ini negasin hubungan erat antara dipimpin roh sama identitas kita. Kepekaan ini penting biar tindakan kita pas, selaras sama kehendaknya. Oke. Selain peka sama pimpinannya, ada lagi nih sikap hati yang ditekankan di sini, yaitu bersyukur sebelum melihat jawaban. Catatan Anda ngambil dari Filipi 4 ayat 6. Kenapa ya kita perlu bersyukur duluan, padahal jawabannya belum kelihatan? Nah, ini dia. Ini ekspresi iman yang kuat banget menurut saya. Bersyukur sebelum jawaban kelihatan. Itu kayak anjuran di Filipi 4 ayat 6 kan? Doa itu dinaikkan dengan ucapan syukur. Ini nunjukin kita yakin penuh sama karakter Tuhan, sama kuasa dan kebaikannya. Nggak peduli situasi yang lagi kita lihat atau alami sekarang. Rasanya kayak kita udah deklarasi kemenangan iman sebelum perangnya selesai gitu. Dan yang terakhir nih, langkah penutup yang disorot nih materi Anda, soal kesaksian. Ada referensi ke Wahyu 12 ayat 11 ya, tentang gimana musuh dikalahkan itu salah satunya oleh perkataan kesaksian mereka. Kenapa berbagi pengalaman ini jadi penting banget di akhir? Iya, kesaksian itu dampaknya double dan dahsyat. Buat yang dengar, wah itu bisa membakar semangat iman.
kasih harapan, kasih bukti nyata kalau doa itu dijawab. Tuhan itu bekerja. Nah, buat yang bersaksi sendiri, itu kayak deklarasi iman pribadi. Meneguhkan keyakinan diri sendiri juga. Seolah-olah kita mengaktifkan lagi kuasa dari apa yang udah Tuhan kerjakan. Jadi ini bukan cuma cerita biasa, tapi proklamasi iman. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, sikap setelah berdoa itu ternyata aktif banget ya. Ada tindakan iman yang nyata, terus ada ketekunan pas nunggu, melihat pakai mata iman, peka dengerin tuntunannya, bersyukur duluan, dan terakhir berani cerita, bersaksi. Wah, ternyata semua ini sama pentingnya ya sama doanya itu sendiri. Betul sekali. Ini kayak melengkapi satu siklus iman yang utuh gitu. Mulai dari minta, percaya dalam hati, terus bertindak sesuai keyakinan itu. Sampai akhirnya kita lihat jawabannya dan jadi berkat buat orang lain lewat kesaksian kita. Ini gambaran hidup yang benar-benar dipimpin iman, bukan cuma lihat apa yang kelihatan aja. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda semua renungkan. Gimana kalau satu langkah iman kecil aja yang Anda ambil hari ini? Sebagai respons dari doa Anda, ternyata itu jadi kunci yang ngebuka pintu buat jawaban yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan atau minta. Sampai jumpa di penelaahan kita selanjutnya ya.